Analisis yang pertama yaitu kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, kreatif, dan mandiri dalam merdeka belajar. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar peserta didik secara berkelanjutan. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar menjadi penyemangat belajar peserta didik secara berkelanjutan. 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Untuk tahapan bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu 1. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Untuk tindakannya yaitu 1. Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. 2. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang meningkatkan semangat belajar. 3. Guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikannya dengan murid. Tahapan yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan peserta didik agar semangat belajar? Kedua, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian peserta didik? Tindakannya yaitu yang pertama, guru meminta pendapat peserta didik untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru meminta peserta didik untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. 3. Guru mengajak peserta didik untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai dengan kelasnya sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas yang membuat semangat. 4. Guru mengajak peserta didik untuk mendiskusikan tentang hal apa yang mereka sukai dari kelas sendiri dan kelas 2 serta 6. Tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaannya 1. Apakah dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik? 2. Apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan peserta didik dalam menumbuhkan semangat belajar? Untuk tindakannya yaitu 1. Guru mengajak peserta didik untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. 2. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. 3. Guru meminta peserta didik mempresentasikan kelas impian mereka. Tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya 1. Apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? 2. Apa yang harus dilakukan peserta didik dan guru untuk mewujudkannya? Tindakannya yaitu 1. Guru mengajak peserta didik untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Guru membantu peserta didik menulis kebutuhannya di papan tulis. Tahapan yang kelima yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya 1. Siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan ini? 2. Kapan akan melaksanakan kegiatannya? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan akan berjalan sesuai rencana? Untuk tindakannya yaitu 1. Guru mengajak peserta didik untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Guru mengajak peserta didik untuk menentukan waktu kapan akan mulai mewujudkan rencananya. 3. Peserta didik dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. Pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video?
Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang ada demi wujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan peserta didik sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. Yang ketiga, guru berfokus pada kelebihan atau aset sosial sekolah yang untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Terakhir yaitu guru fokus kepada habits, tidak sekedar mengejar standar. 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Untuk yang pertama yaitu modal manusia, yaitu adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung, memanfaatkan kecerdasan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan, kemudian memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan peserta didik untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan keragaman karakteristik peserta didik yang siap dikembangkan. Untuk yang kedua yaitu modal manusia, antara lain menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan wali kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi di kelasnya. Untuk yang ketiga yaitu modal manusia, antara lain memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Selanjutnya, memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Terakhir yaitu memiliki kelas yang luas sehingga murid leluasa untuk berkreasi. Untuk yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan barang-barang bekas untuk menghias kelas. Kemudian yang kelima yaitu modal agama atau budaya, yaitu memanfaatkan sikap santun dan gotong royong peserta didik yang sudah membudaya untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang keenam yaitu modal politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang ketujuh yaitu modal finansial, yaitu memiliki dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang dimanfaatkan untuk kegiatan peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju.